Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Salsabila Adelia Fitri. Saya Markelogia. Saya Ade Maharani. Saya Mulyani. Kali ini kami melakukan kunjungan industri dan sarung perkenalan Samarinda. Yuk, kita keseruan kami hari ini. Sebelum wawancara, kita semenit edukasi yuk bareng Pipin. Let's go! Kain tenun adalah warisan budaya Indonesia yang sangat kaya dan beragam loh. Tapi, kapan dan bagaimana ya cara kain tenun menyebar ke seluruh Indonesia pertama kali? Kain tenun masuk ke Indonesia pertama kali pada abad ke-13 melalui pengaruh budaya India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Kain tenun kemungkinan besar diperkenalkan melalui pelabuhan-pelabuhan besar seperti Malaka dan Aceh. Setiap daerah di Indonesia kemudian mengembangkan motif serta teknik tenun yang unik sesuai dengan kebudayaan lokal mereka. Terima kasih ya Pipin, sekarang aku jadi tahu nih awal mula kain tenun pertama kali di Indonesia. Sampai jumpa Pipin. Dengan senang hati ya Dok, sampai jumpa. Kita lanjut aja yuk teman-teman ke sesi wawancara. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Adelia Fitri. Di sini saya sedang berada di tempat pembuatan tenun Haji Fatmawati yang berada di Jalan Pangeran Bendahara. Saya bersama narasumber. Silakan memperkenalkan diri, Mbak. Perkenalkan, nama saya Mega. Saya menantu dari pemilik sarung tenun Samarinda, yaitu Haji Fatmawati. Latar belakang berdirinya, usaha sarung tenun Haji Fatmawati. Latar belakangnya ya, yang saya ketahui itu latar belakangnya ini sarung udah turun-temurun dari kami pertama kali kan. Pertama kali tenun Samarinda yang ada di pertama kali tenun yang ada di Samarinda itu kakeknya, bapaknya mama yang punya, terus turun ke mama karena kakek meninggal kan, jadi mama yang ambil alih. Kalau untuk tahunnya saya kurang tahu, tapi udah lama banget. Pertama kali di Samarinda kan dia kayak Pencetusnya, jadi banyak pengrajin juga. ya, pengrajin pun banyak. Jadi dulu pertama kali pengrajin kayak itu kakek yang ini yang Lampung. Jadi kayak pendatang-pendatang itu mau jadi pengrajin ke sini belajarnya. Ya, belajarnya di sini, tapi kebanyakan juga kayak misalnya pendatang yang dari kayak Sulawesi itu kan dia udah banyak bisaan tuh. Jadi kayak ke sini buat cari kerja, menenun, kita yang sediain bahan baku. Oh, jadi di sini tempat bahan bakunya. Oke. Berapa lama proses pembuatan kain tenun? Dan itu bisa berapa lama kira-kira? Nah, jadi kalau untuk proses pembuatan tenun kan dia kalau alat itu ada dua Kak, yang ATBM sama yang tradisional. Jadi kalau untuk yang ATBM itu yang dapatnya dari pemerintah, itu contoh alatnya yang kayak gitu tuh. Jadi itu kalau misalnya bikin sarung minimal seminggu dapat 2-3 lembar. Sedangkan kalau untuk yang tradisional itu biasanya 1 bulan 1 sarung karena dia proses pembuatannya pun kayak gedokan di lantai kan, terus benangnya lebih rapat, lebih banyak makan benang juga gitu. Tapi kualitasnya sama aja. Kalau kualitas untuk sarung itu dia masing-masing tuh kayak ada kualitas sama kayak tas. Jadi ada kualitas nomor 1, nomor 2. Terus ada yang namanya tenun walida. Yang tenun walida itu yang tadi yang aku bilang pembuatan 1 bulan 1 sarung. Cuma kalau kayak benang ya itu tadi aja bedanya benang nomor 1, nomor 2. Usaha sarung tenun Haji Fatmawati bisa menghasilkan berapa banyak kain tenun per bulannya? Bulan itu biasanya 1 bulan sampai 40 lembar sarung kita dapat. Itu untuk pakai yang alat ATBM. Tapi kalau untuk yang tadi yang tradisional itu jarang banget, sekarang udah jarang ditemukan ada sarungnya. Paling kalaupun ada yang menenun itu paling 1-2 orang gitu Kak. Jadi kalau kayak cari sarung tenun walida tadi itu agak susah. Karena proses pembuatannya lama aja. Ya, terus yang menenun juga udah rata-rata yang lanjut usia, yang udah tua-tua banget gitu. Jenis tenun apa saja yang diproduksi di sini? Jenisnya. Kalau untuk jenis itu kan macam-macam, tapi yang terkenal di Samarinda itu namanya belang lepas. Itu yang banyak diminatin sama kayak masyarakat kayak gitu kan. Jadi kayak tenun itu macam-macam, ada yang namanya belang lepas,
tenun Walida tadi, terus ada belang negara, ada belang Soeharto, ada belang pucuk rebung, ada namanya ayam kuku, pokoknya macam-macam motif ada. Cuma nanti ada beberapa yang aku lihatkan contoh sampelnya lah buat catat. Selain Apakah ada produksi lain selain tenun? Selain produk tenun itu kita bikin songkok juga, songkoknya handmade juga, itu kakaknya mama yang bikin. Terus kayak manit juga kita bikin, terus baju-baju kayak baju-baju dari sarung kita bikin. Jadi kadang kan ada peminat tuh kalau misalnya cari sarung, ada juga yang pengen cari ada baju nggak di sini gitu. Jadi kayak kalau bisa tuh kita sediain lengkap gitu loh kak. Apa proses paling sulit dalam membuat tenun? Proses paling sulit itu pembuatan di sarung. Kadang kan benang kalau putus. Kami minta maaf sekali teman-teman, video terpotong dikarenakan adanya gangguan teknis pada kamera. Di sini, beliau menyatakan bahwa bagian tersulit dalam membuat tenun adalah ketika benang terputus ataupun terlilit, sehingga harus diulang dari proses awal. Apa saja bahan baku yang digunakan dalam membuat tenun? Kalau untuk bahan baku itu kita ngambilnya ada yang dari Surabaya itu yang KW 2, kalau kita bilang kayak yang KW 1-nya itu kita ngambil langsung dari Cina, diimpor kan. Nah terus prosesnya pun ada tuh kayak yang namanya pewarnaan, yang pewarnaan terus kayak dikeringkan lagi itu benang, proses penggulungan lagi kan pemintal, baru kita bikin di sarung. itu kualitasnya berbeda. Iya, kualitasnya berbeda yang dari benang tadi karena benang benang dari Surabaya sama import ini kan beda dia kak. Makanya harga pun berbeda macam-macam. Oh jadi harganya tergantung menggunakan Kualitas, tergantung kualitas ya. Apa saja alat yang digunakan untuk menenun? Kalau jenis tenun tadi ya, alat-alat yang tadi aku bilang ada yang dari pemerintah itu namanya ATBM, alat tenun bukan mesin. Nah itu yang 1 minggu bisa dapat 2 lembar lah proses pembuatannya. Sedangkan untuk yang tradisional tadi itu bedokan di lantai. Terus ada yang namanya pemintal itu yang supaya benangnya nggak kusut sebelum dilakukan penurunan. Itu aja. Bagaimana strategi pemasaran yang digunakan? Untuk strategi pemasaran kita lebih ke pameran. Jadi untuk media sosial untuk sarung tenun sendiri kita nggak punya sih kak. Banyak sih yang nyaranin harusnya ada gitu kan. Tapi jadi mama kan mungkin susah ya kalau nyendol sendiri nggak ngerti kan. Kalau saya kan beda tuh saya ngerti jadi enggak. Jadi mama tuh lebih ke pameran, akhirnya dikenal sama orang-orang. Sampai sekarang itu kan sarung Samarinda terkenal akibat karena sering pameran. Pameran dulu. Jadi dari mulut ke mulut akhirnya megang WA. Nanti kalau misalnya ada kayak angkatan apa segala macam jadinya biasa lewat WA gitu. Jadi nggak ada lewat kayak ekspor ke lain itu nggak ada. Ekspor nggak ada. Jadi ya dari itu tadi pameran mulut ke mulut akhirnya orang mesannya yang kayak berapa ratus. Kita udah sering handle kayak bang-bang. Kisaran harga untuk satu kain tenun? Kisaran tenun itu dari harga 3,5, 500, 900 sampai 1,5 juta. Jadi masing-masing punya kualitas tadi sesuai dengan Berapa omset yang didapatkan per bulan? Kalau omset per bulan mungkin kurang lebih 30-an lebih ada kali ya. Tapi tergantung kadang ada rame ada sepinya. Tergantung sih. Berarti ini pembuatannya ketika ada yang pesan baru dibuatkan atau Enggak. Jadi kalau misalnya pembuatan tenun itu kan dia sistemnya satu bulan misalnya kita produksi 40 lembar tuh. Jadi motifnya sama itu dulu. Kerugian apa yang pernah dialami dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau kerugian kita alhamdulillah tuh nggak ada. Cuma pas saat COVID kan, COVID itu mungkin bukan cuma toko kita doang, tapi semua toko mengalami gitu kan. Wisatawan yang biasa belanja tuh akhirnya hilang. Terus kan orang kayak menyebabkan juga perekonomian yang kayak baru lagi dimulai kayak gitu kan. Oke, sekian terima kasih wawancaranya. Kita akan lanjut ke proses pembuatan kain tenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
teman-teman, kali ini kita sedang mencari ibu-ibu pengrajin tenun untuk melihat proses pembuatan tenun secara langsung. Let's go! Oh iya, di sini kami sedang mengeksplor gang tenun, yang dimana banyak sekali para pengrajin tenun yang berasal dari Samarinda, bahkan ada juga yang berasal dari perantauan luar kota, bahkan dari luar provinsi. Kesini kah?